Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعاذني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi masih mampu untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari kewajiban kita tersebut adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan anugerah nikmat yang kita dapatkan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita amalkan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam tersebut. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap Ahad keempat setiap bulannya habis zuhur, tepatnya jam 1, kita akan membahas kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Buku kecil yang berisi hadis-hadis as-sahihah, hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW, yang berisi tentang hadis-hadis ahkam, hukum-hukum. Umdatul Ahkam
Umdah itu artinya dasar, landasan, pedoman. Sedangkan al-ahkam artinya hukum-hukum. Jadi kalau kita artikan umdatul ahkam, pedoman dan landasan hukum-hukum agama. Kalau kita berbicara tentang masalah hadis hukum, berarti berkaitan erat dengan masalah ahkamul fiqhiyah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, berkaitan dengan masalah fikih itu tidak lain berkaitan dengan perbuatan kita di setiap hari kita ini untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah ahkam al-fiqhiyah, hukum fikih, terlebihnya ilmu fikih, itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah fikih ibadah, fikih yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang ini kaitan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah penyembahan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita berbicara fikih ibadah, macamnya sangat banyak sekali. Seperti fikih taharah, fikih bersuci, itu bagian daripada fikih ibadah. Kemudian fikih salat, tentang masalah salat, zakat, siam, puasa, ibadah haji dan ibadah umrah, ibadah kurban dan akikah. Semua itu berkaitan erat dengan masalah fikih ibadah. Fikih yang menjelaskan bagaimana tata cara beribadahnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Fikih yang kedua adalah fikih muamalah. Arti muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam masalah pergaulan. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah fikih muamalah itu bagiannya pun juga cukup banyak. Di antaranya fikih bai', masalah jual beli. Kemudian fikih nikah, tentang masalah nikah, talak, perceraian, khulu. Atau fikih muamalah juga berkaitan erat dengan masalah harta yang kita berikan. Ada pembahasan tentang masalah hibah, kemudian masalah wasiat, dan juga masalah warisan. Nah, itu diantara fikih muamalah. Ada fikih yang ketiga, yaitu fikih hudud wal qisas. Al-hudud itu artinya adalah undang-undang. Al-qisas itu tidak lain balasan. Orang melakukan ini balasannya apa? Memukul, dipukul lagi, bunuh, dibunuh lagi. Itu namanya qisas. Nah, fikih hudud wal qisas ini berkaitan erat dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Karena yang menjalankan tentang fikih hudud wal qisas ini, siapa yang berhak untuk memenjarakan, siapa yang berhak untuk masalah memotong tangan jika di antara manusia tersebut ada yang mencuri misalnya. Kemudian siapa yang berhak untuk menghukumi ini dan menghukumi itu? Siapa? Yaitu hukumah atau pemerintah. Makanya sering disebut dengan fikih ketatanegaraan. Bagaimana seseorang yang ingin menjadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, bahkan camat, ya paling tidak harus mengerti tentang masalah fikih al-hudud wal qisas ini. Nah, kita membahas insyaallah yang pertama kali berkaitan dengan masalah fikih al-ibadah, yang dimana fikih yang menerangkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh.
Kalau kita membuka awal-awal daripada pembahasan kitab ini, Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi membuka fikih ibadah dengan Kitabut Taharah, kitab yang menjelaskan tentang masalah taharah, bersuci, bab yang menerangkan tentang masalah bersuci. Kalau kita berbicara tentang masalah bersuci, taharah, kata-kata taharah terambil dari kata-kata tahara, yang artinya adalah an-nadhafatu minal aqdhar awil ahdas, membersihkan dari kotoran dan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Itu secara bahasa. Sedangkan secara terminologi, secara hukum fikih, yang disebut dengan taharah tersebut adalah raf'ul hadas wal khabas, atau izalatul hadas wan najis, membersihkan atau menghilangkan hadas dan najis, menghilangkan atau membersihkan hadas dan najis. Itu yang disebut dengan apa? Taharah, bersuci. Jadi kalau kita ditanya bersuci itu apa? Membersihkan dan menghilangkan apa? Hadas dan najis. Membersihkan dan menghilangkan hadas dan najis. Apa bedanya hadas dan najis, Bapak Ibu? Apa bedanya? Apa Pak? Kalau hadas itu actionnya kita, perbuatannya kita, yang datangnya dari diri kita, dari manusia. Seperti kita buang air kecil, buang air besar, buang gas, keputihan, atau lagi haid, lagi nifas, lagi hubungan suami istri, itu namanya apa? Lagi apa? Berhadas. Outcome-nya atau output-nya, hasilnya namanya apa? Najis. Jadi hadas adalah action dan perbuatannya kita sebagai manusia, pasti melakukan itu semua, yang dimana hasil dari apa yang kita lakukan, dari buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan najis. Kalau hadas dipastikan dari pribadi kita, sedangkan najis itu bisa dari pribadi kita, bisa juga dari makhluk Allah yang lain. Jadi jika ada pertanyaan, jika kita menginjak kotoran binatang, kita membahasakannya itu terinjak hadas apa terinjak najis? Kita terinjak kotoran binatang. Membahasakannya itu kita terinjak hadas apa najis? Najis. Sampai di sini Bapak Ibu jelas tentang hadas dan najis, perbedaannya apa? Jelas. Hadas itu ada dua. Hadas itu ada dua. Yang pertama hadas besar. Yang kedua adalah hadas kecil. Yang keduanya adalah hadas kecil. Hadas besar itu terbagi menjadi 4. Perlu diketahui hadas besar ini mensucikannya dengan cara bagaimana? Bapak Ibu, mandi. Hadas besar itu ada 4. Yang pertama khurujul mani, keluar air mani. Keluar air mani baik mendapatkannya dari hubungan suami istri ataupun dari mimpi basah, berarti dia tersebut sedang hadas besar. Dan jika dia mendapatkan air mani, wajib apa? Mandi.
berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Sulaim, ibunya Anas, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'atu hal 'alaiha ghuslun?" Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi, apakah dia tersebut wajib mandi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Ya, wajib mandi jika wanita bermimpi ketika dia tersebut mendapatkan air mani. Artinya air maninya keluar. Dari hadis ini ada dua pelajaran yang sangat penting yang kita bisa ambil. Ada dua ilmu yang bisa kita pahami. Yang pertama, orang bermimpi kalau tidak basah, dalam artian tidak keluar air mani, wajib mandi enggak? Tidak wajib. Dia bermimpi yang berkaitan dengan gituan. Kemudian dia bangun tapi tidak keluar air mani, wajib mandi enggak? Tidak wajib mandi. Tetapi jika seorang bermimpi basah dia, artinya dapat air mani, baru dia tersebut wajib mandi. Jelas Bapak Ibu? Kemudian dalam hadis ini juga ilmu yang kedua yang kita dapatkan, bahwasannya wanita itu sebagaimana laki-laki mendapatkan apa? Air mani. Iya. Perempuan ada air maninya enggak? Ada. Sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki air maninya namanya apa? Disebutnya dalam bahasa kedokteran sperma. Kalau perempuan air maninya disebut apa? Opum, ya. Ketika bertemu jadilah anak. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis Nabi SAW yang lain. Ketika itu ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan bertanya 3 pertanyaan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, jika engkau sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan ini, wahai Muhammad, jika engkau mampu untuk menjawab 3 pertanyaan ini, wahai Muhammad, aku pastikan aku masuk Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, silahkan. Apa yang ingin engkau tanyakan? Wahai Muhammad, kenapa kok sebelum hujan pasti ada kilat atau ada halilintar, ada guguh? Apa sebabnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, ketahuilah, sebelum hujan ada kilat, berarti malaikat awan sedang menggiring awan tersebut dengan cambuknya. Makanya ada kilat. Pertanyaan yang kedua apa? Kata Rasulullah, wahai Muhammad, nanti ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, makanan apa yang pertama kali mereka makan? Faqala sallallahu al-hut, ikan paus. Kata Yahudi tersebut, sodakta. Yang pertama itu juga menyebutkan sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Pertanyaan yang kedua juga Yahudi menimpali, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Pertanyaan yang ketiga, jika engkau sanggup, mampu untuk menjawab pertanyaanku yang terakhir ini, wahai Muhammad, aku pastikan aku masuk Islam. Wahai Muhammad, pertanyaanku, kenapa kok anak ini lahir laki-laki, sedangkan anak yang itu lahirnya perempuan? Kemudian Rasulullah menjawab, ini anak lahir laki-laki, berarti air maninya laki-laki lebih banyak ketimbang air mani istrinya. Sedangkan anak ini lahir perempuan, berarti air maninya perempuan lebih banyak daripada air mani suaminya. Kemudian Yahudi itu mengatakan, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Kemudian dia bersyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya wanita pun sebagaimana laki-laki, yaitu mendapatkan air mani. Jika wanita mendapatkan air mani, berarti dia wajib apa? Mandi. Jelas Bapak Ibu? Itu hadas besar yang pertama, yaitu keluar air mani. Hadas besar yang kedua, yaitu
Al-jima', hubungan suami istri, baik keluar air mani ataupun tidak keluar air mani. Ya, sekedar nempel khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, meskipun tidak keluar air mani, berarti dia tetap wajib mandi. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Abu Hurairah, qala, mereka berdua berkata, semoga Allah meridhai mereka berdua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqa al-khitanu al-khitana fawajibal ghusl wa illam yanzil. Apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Dan ini hadas besar yang kedua. Yang ketiga, hadas besar yang ketiga adalah berkaitan tentang masalah wanita, yaitu haid. Ingat ibu-ibu, haid itu tandanya cuma 5. Haid tandanya cuma 5. Yang pertama, darah haid itu warnanya hitam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, inna dammal haid da'mun aswadun yu'rab. Sesungguhnya darah haid itu darah hitam, hitam yang diketahui. Darahnya warnanya apa? Hitam. Yang kedua, tanda daripada darah haid tersebut adalah kondisi darah haid tersebut kental. Darahnya apa? Kental. Sedangkan yang ketiga, darah haid tersebut, maaf kalau bahasa kurang sopan, darah haid tersebut bau. Yang keempat, ciri khas daripada darah haid tersebut tidak bisa membeku. Tidak bisa apa? Membeku. Dan ciri yang terakhir, yang kelima daripada darah haid tersebut, darah haid itu hangat atau agak panas. Hangat atau agak panas. Makanya kalau kita ulangi lagi, darah haid tersebut warnanya apa? Kemudian darah haid tersebut ciri khasnya apa? Kental. Kemudian ciri khas yang lainnya bau. Yang keempat, tidak bisa membeku. Dan yang terakhir, hangat atau agak panas. Jika wanita tidak mendapatkan satu di antara 5 tadi, ternyata darah yang keluar tersebut warnanya merah, tidak bau, encer, ya, tidak hangat, tidak panas, berarti itu darah apa? Darah penyakit yang disebut dengan istilah darah apa? Istihadah. Jelas ibu-ibu? Darah haid paling lamanya berapa hari? Berapa hari Bapak Ibu? Seminggu itu kebiasaannya wanita. Berdasarkan hadis dari Fatimah, berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan tentang kasusnya Fatimah binti Abi Hubais dan ketika menceritakan tentang kasusnya Ummu Habibah. Jadi 6 hari atau 7 hari atau seminggu itu adalah batasan kebiasaan wanita haid. Batasan paling lamanya berapa hari? Tergantung wanitanya. Tergantung wanitanya. Bisa jadi 10 hari, bisa jadi 11 hari, bisa jadi 12 hari. Dan batasan paling pendeknya wanita haid tersebut berapa hari? Tergantung wanitanya juga. Batasan maksimal tergantung wanitanya, batasan yang paling pendek minimal juga tergantung wanitanya. Bisa jadi sehari semalam, bisa jadi dub'ah wahidah, sekali muncrat suci lagi. Makanya kan pernah di zaman Ali bin Abi Thalib ada seseorang perempuan yang dicerai oleh suaminya. Dicerai oleh siapa? Suaminya.
Seorang wanita ketika dicerai oleh suaminya itu tidak boleh untuk melakukan apa? Ketika wanita masih masa iddah, wanita tersebut tidak boleh apa? Tidak boleh dilamar dan juga tidak boleh kawin. Jangankan kawin, dilamar saja tidak boleh wanita tersebut. Nah, wanita yang haid tersebut ketika dicerai oleh suaminya, kalau dia tersebut masih muda, masih keluar haid, iddahnya berapa? Berapa hari iddahnya? 3 kali haid yang benar. Yang benar apa? 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Yang dimana Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya menunggu masa iddahnya baru bisa kawin lagi, itu menunggunya berapa? Ya, 3 kali haid. Tapi kalau wanita dia tidak haid, sudah tua misalnya, sudah tua masih berantem, iddahnya itu berapa? Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat yang keempat, apa? Orang sudah tua dicerai oleh suaminya, iddahnya berapa? 3 bulan. Itu yang benar, 3 bulan. Nah, kembali kepada kejadian di zaman Ali bin Abi Thalib. Ada seorang wanita dicerai oleh suaminya. Habis 1 bulan si suami pingin rujuk, pingin kembali kepada istrinya. Kata istrinya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena aku sudah dilamar oleh laki-laki lain. Kata suaminya, kok bisa? Kamu kan baru 1 bulan diceraikan olehku, ditalak olehku. Kok habis 1 bulan malah kawin atau mau kawin? Kata istrinya, aku kebetulan dalam 1 bulan ini sudah 3 kali haid. Dalam 1 bulan ini sudah 3 kali haid, dan itu benar. Si suami tidak percaya. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib menerangkan tentang kasusnya. Kata Ali bin Abi Thalib, cobalah engkau panggil ibu si perempuan tersebut, kemudian panggil saudara itu perempuan, dan panggil juga keponakan yang perempuan, bibinya. Aku ingin tahu di keluarga tersebut biasanya kapan haid. Ternyata dijelaskan oleh keluarganya tersebut, memang kita ya Ali bin Abi Thalib, di keluarga kita itu biasanya kalau haid itu bisa 2 hari sudah suci, atau mungkin 3 hari suci, atau mungkin sehari semalam. Sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada laki-laki tersebut, ya, silahkan engkau mencari perempuan yang lain, kalau engkau ingin nikahi, sedangkan perempuan ini berhubung sudah dilamar berarti tidak boleh untuk, ya kan, rujuk. Jelas? Nah, ini berkaitan tentang masalah haid. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah haid, wajib mandi kapan? Jika dia tersebut mau sholat dan mau tawaf. Kemudian tanda sucinya wanita tersebut dengan keluarnya kaswatul baydha. Tahu kaswatul baydha Bapak? Ibu-ibu tahu kaswatul baydha? Yang disebut dengan kaswatul baydha itu, kalau kita mengambil tisu ini, kemudian tisu tersebut ditempelkan di bagian kemaluannya wanita tersebut, dilihat ada garis-garis warnanya agak kecoklatan, kemudian ada garis-garis warnanya seperti ingus, berarti si perempuan tersebut sudah suci daripada haid, karena kaswatul baydha sudah keluar. Jelas ibu-ibu? Ibu jelas, Bu? Jelas ya. Nah, itu berkaitan tentang masalah haid. Kemudian hadas besar yang keempat,
Hadas besar yang keempat adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar habis melahirkan, baik melahirkan secara sesar operasi ataupun keluarnya tersebut atau melahirkan tersebut dalam kondisi yang sifatnya umum atau yang sifatnya tersebut bukan operasi. Ya. Sifatnya tersebut operasi yang sifatnya bukan sesuatu hal yang harus dioperasi. Disebutnya operasi apa? Operasi sesar kan. Kalau seseorang keluar melahirkan tanpa operasi disebutnya apa? Melahirkan secara normal. Melahirkan secara normal. Melahirkan secara normal. Nah, baik dia operasi ketika melahirkan tersebut ataupun ketika melahirkan dalam kondisi normal dapat anak ataupun tidak dapat anak. Yang jelas dia sudah melahirkan. Misalnya ada seorang wanita sudah 2 bulan dia hamil. Ya, tahu-tahu ketika dia hamil 2 bulan tersebut ngangkat beras 1 kuintal, naik tangga lagi. Sehingga membuat dia tersebut keguguran. Nah, darah yang keluar tersebut darah apa? Darah nifas juga. Jelas ikhwan wa akhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Nifas paling sebentarnya berapa hari? Nifas paling sebentarnya berapa hari? 40 hari itu paling sebentar, paling lamanya ibu? Paling lamanya berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, yang dimana Ummu Salamah qalat berkata, kanat nufasa'u fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Adalah para wanita yang nifas itu menunggu masa lamanya nifas tersebut selama 40 hari dan 40 malam. Jelas ibu-ibu? 40 malam itu masa paling maksimalnya, paling lamanya. Sedangkan masa paling pendeknya, masa minimalnya itu adalah tergantung wanitanya. Bisa saja hari ini melahirkan, tahu-tahu setelah seminggu yang akan datang darah tidak keluar lagi. Berarti kalau darah tidak keluar lagi berarti dia sudah suci belum? Sudah suci, berarti dia tersebut wajib mandi jika dia tersebut dibolehkan untuk mandi, atau dia tersebut kalau tidak boleh mandi dikarenakan habis operasi sesar, maka dia tersebut dibolehkan untuk mengganti mandi tersebut dengan cara tayamum. Jelas Bapak Ibu? Kemudian untuk haid dan nifas dalam masalah ibadah ada 5 ibadah yang tidak boleh dia lakukan. Ada 5 perbuatan yang sepakat ulama 5 perbuatan ini tidak boleh untuk dia lakukan. Yang pertama, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh sholat. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Puasa. Berdasarkan juga dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Apa Bu? Tawaf, benar. Tidak boleh melakukan tawaf. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga. Ya. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah ketika berada mendekati mendekati kota suci Mekkah, anggaplah di pertengahan kota suci Mekkah, sebelum sampai ternyata datang tamunya yang bernama Haid ini. Ummul Mukminin Aisyah menangis karena khawatir dengan dia haid tersebut membatalkan hajinya dia, tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami teladan, suami yang baik, menenangkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, ya Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj
illa an tatufi bil Ka'bah. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji, kecuali satu yang tidak boleh, yaitu melakukan apa? Tawaf di Ka'bah. Bapak Ibu jelas? Ibu-ibu jelas? Kemudian selanjutnya, yang keempat, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Apa Bu? Hubungan suami istri, benar. Perempuan haid dan nifas tidak boleh hubungan suami istri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Ayat 222 yang dimana Allah Jalla Jalalu berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Allah menceritakan tentang kondisi sahabat yang datang ke Rasulullah. Mereka bertanya tentang masalah haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, melanjutkan membacakan ayat tadi, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Asbabun nuzulnya ketika para sahabat bertanya tentang masalah haid tersebut, boleh tidak digauli. Kemudian Allah Jalla Jalalu menjelaskan bahwasanya kul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan itu adalah darah kotor. Itu adalah darah kotor yang dimana jauhilah kalian istri-istri kalian ketika dia dalam kondisi masa haid. Jelas Bapak Ibu? Dan orang yang menggauli istrinya ketika haid itu dosa besar dan terkena pembayaran kafarat. Kafarat tahu apa itu? Tebusan dosa berwujud uang, yang dimana uangnya tersebut berwujud emas yang awal mulanya, karena Rasulullah SAW dulu kan bayar dinar. Itu sama dengan ya dinar, 1 dinar atau setengah dinar kata Nabi SAW. 1 dinar itu untuk gram emas, berapa gram emas sekarang? 4 gram emas. 1 gram emas berapa? 500.000, anggaplah seperti itu. Berarti 2 juta rupiah. Nah itu bagi mereka yang menggauli istrinya di awal haid. Ketika dia tersebut menggauli istrinya di awal haid, berarti dia tersebut dosa besar dan bertaubat kepada Allah. Caranya dengan membayar sedekah tadi sebanyak 2 juta rupiah. Atau jika dia tersebut menggauli istrinya belum selesai, istrinya haid atau nifas, di akhir-akhir dari masa haidnya ternyata ada seorang suami yang menggauli istrinya, padahal si istri tersebut masih haid. Di akhir-akhir masa haidnya, kata Rasulullah SAW, wajib untuk bertaubat dan bayaran tersebut berapa? Nisfu dinar, setengah dinar, sama dengan berapa? Ya, sama dengan setengah dinar itu 2 gram emas, sama dengannya lagi adalah ya berapa? 1 juta rupiah. Jelas Bapak Ibu tentang masalah haid ini? Sedangkan yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Yang kelima apa? Menyentuh. Itu khilaf di kalangan para ulama tentang masalah pembacaan Al-Quran, termasuk menyentuhnya. Yang benar bahwasannya menyentuh Al-Quran tersebut para ulama sepakat untuk Al-Quran yang ada di handphone kita, boleh kita tersebut membacanya meskipun kita lagi haid atau nifas. Yang kedua, berkaitan dengan Quran terjemah. Ini Quran terjemahan misalnya isinya, boleh perempuan haid dan nifas untuk membacanya. Tapi mereka berdebat tentang masalah berkaitan dengan Quran yang cuma Al-Quran saja. Berdebat tentang masalah yang cuma Al-Quran saja. Apakah boleh untuk membaca Al-Quran bagi perempuan haid dan nifas ataukah tidak boleh ketika yang memang mushaf Al-Quran yang cuma
Al-Quran saja yang tidak ada apa? Terjemahannya, yang tidak ada apa? Terjemahannya. Disitulah ada perdebatan, ada yang membolehkan, ada juga tidak membolehkan. Jelas Bapak Ibu? Jelas Ibu-ibu? Kemudian selanjutnya, yang kelima, perempuan haid tidak boleh apa? Apa Pak? Tidak boleh dicerai atau ditalak. Perempuan haid dan nifas tidak boleh dicerai atau ditalak. Ada 4 kondisi yang wanita tersebut tidak boleh. Ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi yang wanita tidak boleh dicerai. Yang pertama ketika haid, yang kedua ketika nifas, yang ketiganya apa? Hamil. Kalau ada alasannya ibu boleh dicerai. Ibu bisa lihat dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat yang keempat. Surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat yang keempat. Allahu Jalla Jalalu berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahun. Para wanita-wanita yang dicerai atau ditalak atau ditinggal oleh suaminya meninggal dunia, ya, kebetulan dia tersebut lagi hamil, maka masa iddahnya itu sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi yang ketiga ini apa? Perempuan haid tidak boleh apa? Perempuan nifas tidak boleh apa? Apa Pak? Tidak boleh apa? Yang mana berkaitan dengan masalah perceraian. Perempuan haid dan nifas tidak boleh cerai. Itu kan yang pertama tadi. Yang pertama apa tadi? Haid. Kemudian perempuan haid tidak boleh untuk dicerai kan. Yang kedua nifas. Kalau hamil nanti boleh kalau ada alasannya yang syar'i. Salah Pak. Nikah, kalau misalnya yang menikahi tersebut laki-laki yang menghamilinya, boleh nggak nikah dia? Boleh. Sebagaimana yang terjadi di kasusnya, apa yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang pasangan sepupuan, dia melakukan perbuatan zina, misanan, melakukan perbuatan zina. Kemudian ketahuan, dicambuk oleh Umar bin Khattab 100 kali, satu masing-masing, 100 kali masing-masing. Kemudian setelah itu apa? Dikawinkan oleh Umar bin Khattab. Yang tidak boleh kawin, ada perempuan hamil nih, hamilnya sama si A, bukannya si A yang mengawininya. Si A lari, melarikan diri, berhubung orang tuanya malu, akhirnya ada si B. Si B yang mengawini si perempuan tersebut. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Janin yang ada di rahim si perempuan tersebut bukan dari si B sumbernya, tapi sumbernya dari mana? Dari A. Itu yang tidak boleh, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau seandainya ini perempuan hamil dari si A, si A mau bertanggung jawab, dia mau mengawini, boleh nggak diadakan perkawinan? Boleh. Berdasarkan kejadian yang ada di zaman Umar bin Khattab, dan ini juga yang menjadi pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, jadi perempuan yang lagi haid dan nifas itu kan tidak boleh ditalak. Ada 3 kondisi wanita itu nggak boleh untuk ditalak. Pertama haid, yang kedua ketika dia nifas, yang ketiganya apa? Yaitu ada seorang laki-laki, dia ingin menceraikan istrinya, tapi berhubung masih haid, dia tidak berani untuk menceraikannya karena tahu hukum. Kemudian setelah suci, ya ketika suci bukannya langsung dicerai, tapi dia tersebut ya melakukan hubungan badan dulu dengan istrinya tersebut. Ya, apapun alasannya, entah maksudnya kenang-kenangan atau hadiah yang terakhir, apapun kita katakan tidak boleh.
Setelah dia tersebut menceraikan, setelah dia tersebut menggauli istrinya, dia katakan kepada istrinya, lu gue cerai. Hada haram dan dosa besar. Seorang yang punya niatan kuat untuk menceraikan istrinya, dia tunggu masa sucinya. Bukannya ketika suci itu langsung diceraikan, tapi malah digauli dulu. Ketika habis digauli baru dia bilang, kamu saya cerai. Nah ini yang tidak boleh. Jelas ya? Dalam bahasa Indonesia itu apa tuh? Susah banget ya. Nah ala kulli hal itu yang ketiga. Jelas Bapak Ibu? Jadi yang jelas bahwasannya yang sepakat ulama tentang masalah larangan-larangan wanita yang haid dan nifas itu cuma 5 larangan. Yang pertama, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Sholat. Yang kedua, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Yang ketiga, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Tawaf. Yang keempat, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Hubungan suami istri. Yang kelima, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Dicerai atau ditalak. Jelas? Ya. Adapun tentang masuk ke masjid, wanita haid dan nifas boleh enggak? Dalilnya apa? Dalilnya ada. Ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid, ya, yang mana wanita itu dikenakan setiap hari datang ke masjid untuk membersihkan masjid. Rasulullah membuatkan kamar khusus untuk dia di masjid, untuk dia beristirahat, ya. Nah Rasulullah, kita tahu itu wanita kan? Itu wanita. Namanya wanita itu setiap bulan ada kemungkinan dapat haid nggak? Ada. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada wanita tersebut, hai anti, jika anti lagi dapat, off dulu ya, jangan masuk ke masjid. Tidak pernah dikatakan hal itu oleh Nabi SAW. Disitulah menunjukkan wanita haid dan nifas boleh untuk masuk ke dalam masjid, duduk di masjid. Yang tidak boleh wanita haid dan nifas tidak boleh apanya? Sholatnya. Ya, termasuk membaca Al-Quran. Kita katakan, makanya menghindari perdebatannya ulama, ibu-ibu nih, jangan membaca Al-Quran yang cuma Al-Quran doang isinya, tidak ada terjemahannya. Kalau ibu lagi haid dan nifas, bacalah Al-Quran terjemahan. Nah itu ulama sepakat tentang dibolehkannya kalau Quran terjemahan. Kemudian sepakat juga ulama, Quran yang ada dalam HP kita, ya, dalam handphone kita, itu pun ulama sepakat. Bagi mereka yang haid dan nifas boleh membaca Al-Quran langsung dari HP tersebut. Yang tidak membolehkan itu adalah berkaitan dengan Al-Quran yang cuma Al-Quran tok, tidak ada terjemahannya. Jelas Bapak Ibu? Kemudian wanita haid dan nifas boleh nggak potong kuku, potong rambut? Boleh tidak? Boleh. Tidak ada larangannya wanita haid dan nifas untuk potong kuku atau potong rambut. Jelas ya? Kemudian selanjutnya, berkaitan dengan hadas besar tersebut, mensucikannya dengan cara bagaimana? Mandi. Dan mandi yang diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan 2 hadis. Yang pertama adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah hadis dari Bunda atau Ummul Mukminin Maimunah ketika menjelaskan tentang mandi janabahnya Rasulullah. Ada sekitar 9 tahapan dalam masalah mandi janabah tersebut. Ada berapa tahapan? 9 tahapan. Yang pertama, sebelum masuk kamar mandi membaca bismillah. Hafalkan, tulis Bapak. Jangan sampai lupa, karena setiap hari kita mungkin praktek ini berkaitan tentang masalah mandi janabah. Apalagi yang baru kawin, iya kan? Ada sekitar 9 tahapan. Yang pertama membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Lah Ustadz, kenapa membaca bismillah? Yang pertama tidak lain berkaitan dengan masalah doa kamar mandi berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi? Karena nanti ketika kita mandi janabah atau ketika kita mandi habis haid dan nifas itu ada wudu. Jelas ya? Dan kita tahu disyariatkan sebelum kita berwudu baca apa?
Bismillah. Ingat, Bismillah saja tanpa ada penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, tata cara mandi janabah yang kedua adalah membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah dan juga Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anhuma. Sudah Bapak Ibu? Sudah terhafalkan? Yang ketiga, tahapan yang ketiga dalam masalah mandi janabah atau mandi besar adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Sudah? Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, baik kubulnya ataupun duburnya. Kemudian itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, berwudu sebagaimana wudu salat. Berwudu sebagaimana apa? Wudu salat. Nanti kita akan jelaskan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di kepala kita. Mengguyurkan air 1 kali guyuran di atas kepala kita. Oh, itu kamar mandi zaman dulu Ustaz. Dari bak mandi. Kalau kita alhamdulillah di kampung Ambon ini kita mandi pakai shower di rumah kita. Bagaimana caranya? 1 kali guyuran juga. Tahu shower ya? Kan ada bukaannya itu. Buka dulu, guyurkan kepala kita, matiin lagi. Jelas? Ibu-ibu jelas? Itu yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di kepala kita. Yang keenam, keramas. Maksud Rasulullah menggerakkan jari-jarinya di kepala seperti ini, maksudnya apa? Keramas. Ya, boleh nggak pakai sampo? Tentunya boleh. Jelas Bapak? Itu yang keberapa? Keenam. Ketika kita sudah merasa air itu sudah masuk di pori-pori kepala atau air tersebut sudah masuk di akar-akar rambut, baru kita melakukan yang ketujuh, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Yang ketujuh adalah mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran untuk membersihkan hasil keramas kita. Yang ketujuh, setelah kita keramas, ya, keramas itu kan yang keenam. Setelah kita keramas, merasa air itu sudah masuk di pori-pori kepala atau akar-akar rambut, kita lakukan yang ketujuh, mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran untuk membersihkan hasil keramas kita tadi. 1, bersihkan. 2, bersihkan. 3, bersihkan. Jelas Bapak Ibu? Kemudian yang kedelapan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita, sebagaimana lazimnya kita tersebut mandi di hari-hari kita. Hari ini Bapak Ibu mandi nggak? Mandi kan? Nah, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita sebagaimana lazimnya kita mandi di hari-hari kita. Tentunya boleh nggak pakai sabun Ustadz? Boleh lah, seperti itu. Nah, itu yang ke-8, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Tidak mesti kanan dulu begini. Kalau kepala gimana? Begini dulu, nggak mungkin lah. Tidak ada dalam hadis seperti itu. Yang jelas kita katakan
mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita, mungkin lewat atas langsung karena kita pakai shower, ya kan, atau pakai cidukan air, berarti kepala kita yang dimana bagian kanan dan kiri kita pastilah terkena seperti itu secara bersamaan. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, selesai kita sudah mandi, selesai mandi sudah, kita selesai mandi, kita guyurkan lagi air itu di kaki kita sebanyak 3 kali, itu sunnahnya, sampai ke mata kaki kita. Yang kesembilan, kita guyurkan air ke kaki kita sampai ke mata kaki. Kita guyurkan air ke kaki kita sampai mana? Mata kaki. Sunnahnya berapa kali? 3 kali. Wajibnya 1 kali. Jelas Bapak Ibu tentang masalah mandi? Beginilah mandi habis kita hubungan, beginilah mandi habis kita suci dari haid, beginilah mandi habis kita suci daripada nifas atau suci daripada haid. Tayyib. Di sini ada pertanyaan. Ya. Sebentar, saya yang menanya, bukan Bapak. Ada pertanyaan dari saya. Ada perbedaan antara mandinya perempuan yang habis hubungan jika perempuan tersebut memiliki ikatan rambut, kepang rambut. Jadi bagi wanita yang punya kepang rambut, ada perbedaan tata cara masalah mandi ketika habis hubungan dan habis haid atau nifas. Kalau perempuan yang berkepang rambut tersebut habis hubungan, maka kepangan rambutnya itu nggak mesti harus dibuka. Ketika mandi tidak mesti harus diurai. Kenapa? Habis hubungan suami istri. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah yang diceritakan, Ummu Salamah itu punya kepangan rambut yang cukup banyak. Kata Ummu Salamah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau habis janabah tersebut, apakah kepangan rambut tersebut harus dibuka, diurai ketika kita mandi janabah? Kata Rasulullah, la. Cukuplah engkau tersebut mengguyurkan air di kepangan rambutmu tersebut sebanyak 3 kali guyuran. Sucilah kamu. Tapi tidak dengan perempuan yang habis haid dan nifas, perempuan yang juga dikepang rambutnya. Ketika dia suci daripada nifas atau haid, pada saat dia mandi, kepangan rambutnya harus dibuka. Berarti posisi rambut tersebut terurai. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, ketika Asma bertanya tentang kejadian itu. Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini punya kepangan rambut yang cukup banyak. Kalau aku suci daripada haid, apakah kepangan rambut tersebut wajib dibuka? Kata Rasulullah, wajib dibuka. Dan kondisi kamu mandi, rambut dalam kondisi terurai. Apa sebabnya Bapak Ibu? Kenapa kok kalau habis janabah, perempuan yang punya kepangan rambut nggak wajib dibuka? Boleh dibuka, boleh tidak. Tapi kalau misalnya habis haid dan nifas, bagi perempuan yang punya kepangan rambut, dia wajib dibuka kepangan rambutnya, harus terurai. Kenapa sebabnya? Lengket. Hai, habis janabah juga bisa lengket, berpeluh-peluh kan? Lengket. Bukan itu alasannya. Apa Bu? Nggak tahu. Kita tahu nifas itu setahun berapa kali? Nifas melahirkan ibu-ibu berapa kali setahun? Paling banter setahun sekali. Nggak ada setahun 3 kali kan melahirkan? Nggak ada. Saling banter banget setahun sekali. Kalau zaman sekarang 5 tahun sekali nih anak-anak muda ini. Ya, susah, takut banget punya anak. Zaman dulu nggak ada masalah, 5 anak, 10 anak, 13, ya kan? 20, biasa aja. Ya, banyak anak kan banyak rezeki insya Allah. Dan kalau kita sudah tua tinggal malak-malakin anak. Iya kan? Babah pingin umrah, ayah pingin umrah, mama pingin umrah, palakin anak yang pertama. Mama pingin shopping, ya, palakin anak yang kedua. Ya kan? Anak yang ketiga lain lagi nanti, punya rumah banyak, 20. Ya kan?
Senin ini di tempat anak yang pertama, Selasa di tempat anak kedua, kemudian belum lagi nanti yang di luar kota anaknya. Oh enak, direbutkan nanti. Tapi mudah-mudahan anaknya baik-baik semua, ya kan? Kalau haid, setahun berapa kali? 12 kali, jadi 1 bulan 1 kali. Kalau janabah, hubungan suami istri, apalagi baru kawin, bisa jadi sehari itu kayak minum obat 3 kali. Kalau perempuan disuruh buka lagi, ya Allah buka lagi pagi, buka lagi. Kemudian jam 10 buka lagi. Habis itu buka lagi. Akhirnya minta pulang ke tempat orang tuanya. Kesusahan kan buat dia. Inilah rukhsahnya Islam. Keringanan dari Allah Jalla Jalaluh. Ya kan? Artinya tidak perlu untuk dibuka. Tapi kalau habis haid dan nifas, suci daripada haid dan nifas, kalau dia mandi wajib untuk dibuka. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu berkaitan tentang masalah mandi janabah. Selesai kita dari masalah hadas besar. Kemudian hadas kecil. Ya, hadas kecil, segala sesuatu yang prosesnya itu melalui kubul dan dubur. Kita berbuat sesuatu kan, keluarnya di mana itu? Di kubul atau di dubur kan, bagian bawah itu. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, semuanya itu adalah hadas kecil. Ibu-ibu, perhatian. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, yang bagian bawah tersebut, semuanya adalah hadas kecil. Kecuali 3 hal berikut ini. Pertama, kecuali air mani. Itu hadas besar. Kecuali apa lagi? Haid. Itu hadas besar. Kecuali nifas. Itu hadas besar. Selain daripada 3 hal tadi, selain daripada haid, selain daripada nifas, selain daripada hubungan suami istri atau keluar air mani tersebut, semuanya apa? Hadas kecil. Jelas ikhwan? Buang air kecil, hadas kecil. Buang air besar, hadas besar. Buang gas, hadas kecil, ya. Buang air besar, hadas kecil. Buang apa lagi? Keputihan, hadas kecil. Darah ambeien, wasir, hadas kecil. Kemudian lagi sifatnya tersebut istihadah, darah penyakit keluar dari kubul, hadas kecil. Termasuk keputihan, termasuk wadi, termasuk madhi. Ya. Apa bedanya? Madhi sama mani. Nah, ini yang akan memahamkan kita. Kalau dapat kalau mani itu kental. Itu yang normal ya. Wanita yang sehat pasti kental. Kalau madhi encer. Kalau mani pasti mendapatkannya karena syahwat. Ya, syahwat. Sedangkan madhi bisa syahwat, bisa juga tidak syahwat. Kecapean misalnya, kelelahan, tidur, kemudian tahu-tahu ketika bangun ada basah. Nah, itu bukan mani, tapi apa? Madhi. Jelas ya? Kemudian kalau mani tersebut kita katakan berkaitan dengan masalah sesuatu kenikmatan. Nikmat kan dapat air mani? Tetapi kalau madhi tidak. Jelas? Kalau madhi tidak nikmat dapatnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau berkaitan tentang masalah mani, itu wajib dibersihkan dengan cara mandi. Sedangkan madhi itu mensucikannya dengan cara berwudu. Bersihkan kemaluan, kemudian berwudu. Baru dia bersih daripada madhi tersebut. Jelas ikhwan? Itu perbedaan antara mani dan madhi. Dan madhi itu adalah air ya agak encer, rakik ya, tetapi dia tersebut sakhin, agak hangat atau agak panas. Panas ya, agak bahkan sampai panas biasanya juga. Seperti itu.
Kemudian sedangkan wadi itu adalah sesuatu air yang sangat bening, putih, bahkan yang keluar habis kita kencing. Habis kita buang air kecil tuh biasanya keluar tuh ada sesuatu yang putih. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Disebut wadi. Jadi ada mani, ada madhi, ada lagi apa? Wadi. Bisa membedakan Bapak Ibu? Bisa, ya kan? Nah, semua baik laki ataupun perempuan mendapatkan mani, madhi dan wadi. Jelas? Nah, yang jelas segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita semuanya adalah kita katakan hadas kecil kecuali 3 hal tadi. Kecuali apa? Air mani, yang kedua apa? Haid, dan yang ketiga adalah nifas. Kemudian mensucikan hadas kecil itu dengan wudu. Jika kita ingin sholat atau tawaf, berkaitan dengan itu termasuk membersihkan yang lain. Kalau wudu disunnahkan, habis kita buang air kecil kemudian kita bersihkan, kita cebok, kemudian kita berwudu, sunnah. Apalagi habis itu sunnah wudu. Oh, Masya Allah itu. Nah, bagaimana tata cara wudu Nabi SAW? Itu bisa 8 tahapan, bisa juga 9 tahapan, bisa juga 8 tahapan, bisa juga 9 tahapan. Jelas? Yang pertama, sebelum berwudu baca bismillah. Sebelum berwudu apa? Baca bismillah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Kata para ulama, wajib membaca bismillah sebelum kita berwudu jika kita ingat. Jika kita ingat sebelum berwudu, maka hendaknya baca bismillah. Tapi jika kita ingat tapi sengaja tidak membaca bismillah, maka tidak sah wudu kita. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi membaca bismillah itu wajib sebelum berwudu jika apa? Jika ingat. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika itu Nabi SAW melakukan safar dengan sahabatnya. Kemudian kekurangan air. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal min ahadim minkum ma, siapa di antara kalian yang memiliki air? Kemudian ada salah seorang sahabat yang membawakan sedikit air. Kata Rasulullah SAW, letakkanlah air yang sedikit tersebut di ember atau di bejana. Kemudian sahabat itu meletakkan air yang sedikit tersebut di ember atau di bejana. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan jari tangan beliau, jari jemari tangan kanan beliau di ember tersebut yang ada air sedikit. Kemudian diangkat lagi oleh Nabi SAW, kemudian mengeluarkan air begitu kencang dan derasnya. Ya, begitu kencang dan derasnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, tawaddau bi bismillah. Berwudulah kalian dari air yang keluar dari jari jemari tanganku ini. Sebelum kalian berwudu, ucapkanlah bismillah. Tanpa ada penambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cukup dengan bismillah saja. Jelas Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan dalam masalah berwudu adalah membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari dan hadis Humran, yang ketika itu Utsman bin Affan menerangkan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali membersihkan kedua telapak tangan? Sebanyak 3 kali sunnahnya. Yang ketiga, berkumur-kumur
dan istinsyak. Nah, disinilah perbedaannya. Bagi mereka yang mengatakan tahapan berwudu itu 8 tahapan, bagi ulama yang mengatakan bahwasannya tahapan berwudu itu ada 8 tahapan, berarti berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Istinsyak tahu? Memasukkan air ke hidung dengan telapak tangan kanan kita, kemudian dihisap, kemudian dikeluarkan ya dengan jari jemari kotoran-kotoran yang ada di hidung tersebut. Sebanyak 3 kali. Kalau hadis Abdullah bin Zaid al-Ansari menerangkan Rasulullah itu berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Nah, kalau orang menggabungkan antara berkumur-kumur dan membersihkan hidung dengan air yang sama yang diambil, berarti wudunya cuma berapa tahapan? Berapa tahapan? 8 tahapan. Jelas Bapak Ibu? Jelas tentang masalah berkumur-kumur dan istinsyak? Tapi kalau seandainya ada ulama yang mengatakan ada 9 tahapan, berarti apa? Berkumur-kumur sendiri, istinsyak pun juga sendiri. Berarti kalau kita katakan yang keempat itu adalah, atau yang ketiga itu adalah berkumur-kumur, kemudian yang keempatnya adalah istinsyak. Dua-duanya apa? Boleh kita lakukan berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana Rasulullah mengatakan, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, hendaknya dia istinsyak, membersihkan hidung dengan air, kemudian setelah itu dia mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung dengan jari jemari tangannya yang kiri. Tidak disebutkan di sini berkumur-kumur. Ada kemungkinan berkumur-kumurnya sudah duluan. Jelas Bapak Ibu? Nah, jelas perbedaan tadi antara 9 tahapan dan 8 tahapan? Jelas? Taib. Yang selanjutnya, apa kalau kita katakan bisa 4, bisa 5? Taib, kita sepakati 4 sajalah ya. Membasuh muka atau membasuh wajah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-6. Al-Maidah ayat yang ke-6, yang dimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maksudnya berwudu. Ingat Bapak Ibu, membasuh wajah tersebut dengan mengambil air dengan kedua telapak tangan atau satu telapak tangan. Kemudian air tersebut dikenakan ke seluruh wajah, yang dimana air tersebut dirapikan dengan telapak tangan kanan kita. Ya, seperti ini, sehingga air tersebut terkena seluruhnya di muka kita. Bukan kita mengambil air dengan kedua telapak tangan atau satu telapak tangan, kemudian air itu ditimpuk-timpukkan di muka kita. Tidak terkena nanti air tersebut di muka kita seluruhnya. Maka ambil air dengan sedikit saja, kemudian dijalankan. Bagi yang berjenggot, ambil air sedikit kemudian dikirikan. Ya, seperti itu. Ini yang berjenggot. Tapi kalau ibu-ibu kan gak berjenggot. Rasulullah itu kan jenggotnya panjang seperti ini. Kalau seperti bapak juga jenggotnya kan cuma 3 helai saja, tidak begini-begini juga kan, sudah terkena dagunya. Begini-begini ini karena kita berjenggot panjang kan, seperti itu. Rasulullah melakukan ini sunnah karena jenggot bilang itu panjang ya. Artinya kemudian diambil air supaya air tersebut terkena apa? Dagu ini. Kalau kita misalnya jenggotnya sedikit ya kan, karena memang kita memang kondisinya begitu. Jangan sampai Ustadz saya pingin jenggot seperti Ustadz panjang, tebal, ya kan? Saya boleh nggak
pakai obat jenggot misalnya, nggak boleh. Dioles-olesan di sini yang ada sakit nanti. Ini sudah datang dari Allah seperti ini, ya udahlah seperti itu. Jelas ya? Nah, itu tahapan yang keberapa? Yang keempat, membasuh wajah. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, membasuh tangan sampai ke siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Siku ini ya, ini siku. Ya, bukan otot, bukan bahu, ya. Sampai siku kata Allah. Jari jemari dulu apa siku dulu yang dibasuh? Jari jemari dulu baru siku. Tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Berdasarkan hadis dari sahabat Jalil Utsman bin Affan ketika menerangkan tentang masalah wudunya Rasulullah SAW kepada pembantunya yang bernama Humran. Jelas Bapak Ibu? Selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, mengusap kepala. Mengusap kepala 1 kali usapan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Caranya bagaimana? Berdasarkan 3 hadis. Pertama, hadis Ali bin Abi Thalib yang menerangkan pengusapan kepala cuma 1 kali. Yang kedua, berkaitan dengan tata cara diterangkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dan hadis Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Tidak ada perbedaan antara wudunya laki-laki dengan wudunya perempuan, termasuk pengusapan kepala. Tidak ada perbedaan tentang masalah pengusapan kepala yang dilakukan oleh laki-laki ataupun oleh perempuan. Tidak ada perbedaan antara pengusapan kepala yang dilakukan oleh seseorang yang berambut panjang ataupun yang gundul, tidak punya rambut. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yang diusap itu kepala. Kebetulan di atas kepala kita tersebut tumbuh rambut, maka sekalian rambutnya juga diusap. Rambut yang mana? Yang rambut tumbuh di kepala. Caranya, ambil air dengan kedua telapak tangan, sekedarnya saja ambil air dengan kedua telapak tangan. Kemudian air yang ada di kedua telapak tangan ini kita jalankan dengan dua telapak tangan kita tersebut di kepala kita seperti ini sampai tengkuk belakang. Kita kembalikan ke depan. Sisa air yang ada di jari jemari tersebut untuk mengusap telinga. Caranya, telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap telinga ini. Jelas? Jelas ibu-ibu? Ambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian kedua telapak tangan tersebut yang ada air kita jalankan seperti ini sampai tengkuk belakang, kita kembalikan ke depan. Sisa air yang ada di jari jemari tersebut untuk mengusap telinga. Caranya, telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap telinga ini. Tidak benar pengusapan kepala sebagaimana di tahun 70-an atau 80-an. Tidak sah wudunya. Ya. Dan juga tidak benar pengusapan telinga dengan air yang baru. Ingat, pengusapan telinga ini airnya dari mana? Dari sisa air yang untuk mengusap apa? Kepala. Tidak benar. Tidak benar yang demikian. Jadi cukup ambil air 1 kali dengan kedua telapak tangan kita. Kemudian kedua telapak tangan kita yang ada air kita jalankan di kepala kita sampai tengkuk belakang. Kita kembalikan ke depan, sisa air telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari yang mengusap telinga ini. Jelas? Taib, itu yang keenam, mengusap kepala. Jelas ibu-ibu mengusap kepala? Tidak benar juga bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ya, kemudian air dia ambil, dia timpuk-timpukkan di rambutnya yang panjang seperti ini. Ya, tidak benar juga. Jelas Bapak Ibu? Pengusapan kepala. Selanjutnya yang ke-7, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Membasuh kaki sampai ke mana? Ke mata kaki. Jangan lupa sela-sela jari jemari
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi. Ya, bersihkanlah, sempurnakanlah wudu kalian dan bersihkanlah sela-sela jari jemari. Biasanya Rasulullah dalam hadis mustawrid itu disebutkan dengan menggunakan kelingking. Kelingking yang mana? Umum. Bisa kelingking tangan yang kanan, bisa juga kelingking tangan yang kiri. Adapun yang mengatakan harus kelingking tangan yang kiri, itu tidak ada dalil. Itu pendapatnya Imam siapa? Imam Al-Ghazali, yang diikuti oleh Al-Imam San'ani, sahibu kitab Subulus Salam. Kita katakan tidak bisa, karena mereka menganalogikan, mengkiaskan dengan cebok. Kalau cebok istinja memang dengan tangan kiri, tapi kalau membersihkan sela-sela jari jemari pada saat berwudu, ya wudu. Jadi dalam hadis mustawrid itu umum sifatnya, boleh dengan kelingking tangan yang kanan, boleh juga kelingking tangan yang kiri. Jelas Bapak Ibu? Cukup yang diusap telapak kaki, kaki sampai ke mata kaki, dari jari jemari kaki sampai ke mata kaki, sebagaimana yang Allah firmankan, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Ingat Bapak Ibu, bukan betis, bukan lutut yang dibasuh, bukan lagi paha. Ya, apalagi ibu-ibu bisa bahaya nanti. Jelas ya? Nah, itu yang keberapa? Yang ke-8. 3 kali yang kanan dulu, baru yang kiri. Yang ke-8 atau yang terakhir, ketika kita sudah di luar kamar mandi, membaca doa lah. Membaca doa. Ada 2 doa dalam masalah wudu. Pertama adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah. Doanya berbunyi seperti ini: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Bapak ingin membaca doa cukup sampai di sini sudah cukup. Tapi Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan tambahan yang disahihkan oleh para ulama. Di antara yang menyahihkan itu adalah Syekh Nasiruddin Albani. Tambahannya bagaimana? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau kita gabungkan semua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jelas Bapak Ibu? Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa itu tadi, setelah dia mensempurnakan wudu, dia akan masuk surga nanti lewat 8 pintu surga yang Allah sudah sediakan buatnya. Karena surga itu ada 8 pintu. Ada surganya orang yang suka sholat, pintu surga untuk orang yang sholat. Ada juga pintu surga untuk orang yang suka bersedekah dan berzakat. Ada pintu surga yang dimana itu khusus untuk orang yang berpuasa, dan seterusnya. Nah, ada lagi hadis yang sahih, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkaitan tentang masalah doa wudu juga, yang dimana kalau kita membaca doa ini akan ditulis dengan lembaran yang sangat putih, dicetak, ya kan? Kemudian cetakannya tidak bakalan hancur sampai hari kiamat. Doanya sama dengan doa kafaratul majlis. Apa doa kafaratul majlis? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis sekaligus doa setelah berwudu. Mengangkat tangan gak Rasulullah SAW ketika berdoa? Ternyata yang benar tidak mengangkat tangan. Memang ada tempat-tempat Rasulullah berdoa mengangkat tangan, tapi ada tempat-tempat juga Rasulullah berdoa tidak mengangkat tangan. Seperti sebelum makan, sebelum minum bacanya apa? Bismillah, tidak mengangkat tangan. Setelah makan, setelah minum membaca apa? Alhamdulillah, tidak mengangkat tangan juga. Masuk ke kamar mandi membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, juga tidak mengangkat tangan. Tidak ada sifatnya tersebut sebelum masuk kamar mandi berdoa seperti ini, tidak ada. Jelas? Nah,
Ternyata Rasulullah termasuk juga tidak mengangkat tangan sebelum berwudu dan setelah berwudu, tidak mengangkat tangan. Jelas Bapak Ibu? Jelas nggak? Nah, itu berkaitan tentang masalah wudu. Tayyib. Ada pertanyaan? Itu berkaitan dengan masalah pembersihan hadas kecil dengan cara berwudu. Kita baru masalah hadas nih, baru definisi daripada taharah tadi. Belum selesai lagi. Tapi kita kajian sampai jam 3 hari ini. Tapi ada yang lain? Ada pertanyaan? Silakan. Bapak mau tanya apa tadi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, termasuk madi dan wadi, semuanya adalah najis. Kecuali satu yang tidak najis, yaitu apa? Air mani. Kalau air mani tidak najis, tapi madi dan wadi adalah najis. Maka kalau menempel di celana dalam antum wajib untuk membersihkannya. Wajib apa? Untuk membersihkannya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Setelah mandi kita mau sholat, perlukah kita wudu lagi? Kalau batal, wudu lagi. Yang membatalkan wudu apa? Ada 5. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita. Batal nggak wudu kita? Ketika kita asik mandi buang air kecil misalnya, batal nggak wudu kita? Batal. Berarti nanti setelah selesai kita wudu lagi nggak? Wudu lagi. Yang kedua yang membatalkan wudu apa? Memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Kalau kita sabunan megang kemaluan nggak? Pastilah memegang kemaluan. Batal nggak wudu kita? Batal wudu kita. Ya, jelas? Nah, kita katakan yang membatalkan wudu itu ada 5. Ya, salah satunya adalah memegang kemaluan secara langsung dan sengaja batal. Man massa farjahu atau man massa dzakarahu falyatawaddah. Barang siapa yang memegang kemaluannya secara langsung dan sengaja, maka hendaknya dia berwudu lagi. Seperti itu. Kemudian, adakah air musta'mal itu, kita katakan air musta'mal itu bekas dipakai. Pertanyaannya mungkin apakah suci ataukah najis? Kita katakan suci dan boleh digunakan untuk berwudu atau mandi. Ya. Adapun air itu dianggap tidak boleh untuk berwudu atau mandi ketika dia itu mendapatkan 3 hal, berubah rasa, berubah warna dan berubah bau. Kita berwudu dengan air mineral ini boleh nggak? Boleh, tapi kalau saya taruh kopi di sini boleh nggak? Kita untuk diminumnya boleh nggak? Halal air kopi, tapi untuk berwudu dengan air kopi boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Berubah warna. Kita campur gula, kopi manis akhirnya. Boleh nggak kita berwudu? Tidak boleh karena berubah rasa. Kemudian ini lama, kalau 3 tahun 2 tahun bisa berubah baunya seperti itu. Jelas ikhwan? Nah, itu saja air yang tidak boleh untuk digunakan untuk bersuci ketika berubah rasa, berubah bau dan berubah warna. Apakah ada doa mandi setelah hadas? Tidak ada doa. Yang ada doa itu setelah wudu. Yang ada doa itu adalah setelah wudu. Pertanyaannya, apakah boleh menikahi wanita hamil yang telah dizinai oleh laki-laki yang menzinahinya? Ingat tadi pendapat Imam Syafi'i mengambil cerita tentang riwayat Umar bin Khattab, ya, yang menikahkan pasangan sepupuan, habis dicambuk 100 kali dinikahkan.
Jadi kalau seandainya si A hamil oleh siapa? Oleh si B. Kemudian kita mendapatkan itu, kita kawinkan, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh si B yang menghamili si A, si C yang masuk, itu yang tidak boleh. Jelas Bapak? Paham nggak yang saya maksud? Oh, enggak juga, kalau hukum enggak lah. Di Indonesia kan belum melaksanakan itu, kita katakan. Kalau di tempat lain mungkin dilaksanakan itu, kita katakan. Itu yang punya hak untuk menghukumi itu siapa? Pemerintah, hukumah. Jadi kalau seandainya bereksiden di sini, kebetulan dihamili, ya kan? Kemudian kita tahu yang menghamili si fulan, dan itu pengakuan mereka berdua misalnya. Kita nikahkan, boleh nggak? Boleh seperti itu. Dan itu menjadi pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Allahu a'lam, dengan dalil yang berkaitan dengan athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Tapi yang tidak boleh yang bagaimana? Ini perempuan hamil, yang menghamili tadi B, yang datang Z misalnya, atau Y, atau D misalnya, itu yang tidak boleh. Jelas ya perbedaannya? Jelas Bapak Ibu? Kenapa? Satu syarat, status anak. Anak nggak salah apa-apa, yang salah orang tuanya. Anak itu boleh dinasabkan dengan dia. Emang anaknya siapa itu? Anaknya dia apa bukan? Kasusnya apa? Ketika Juraid yang dituduh berzina dengan seorang pelacur, kata Juraid, nanti kalau anak itu lahir tolong datangkan ke saya. Iya kan? Ketika lahir si pelacur tersebut sudah melahirkan, dibawalah anak tersebut. Kemudian apa? Kemudian Juraid bertanya, "Man abuk?" Siapa bapakmu? Kata anak itu ngomong, "Abi ra'il ghanam." Bapakku penggembala kambing. Berarti penasaban kan kepada si fulan bin fulan, yang dia kedudukannya itu penggembala kambing. Dan itu pernah terjadi juga. Ketika itu Abu Sofyan sebelum dia masuk Islam pernah melakukan itu, dapat anak namanya ya Ziyad. Kemudian ketika Muawiyah menjadi pemimpin, dia mengatakan Ziyad bin Abi Sofyan. Dipanggil oleh sahabat-sahabat waktu itu Ziyad bin Abi Sofyan. Jadi tetap apa? Dinasabkan. Anak itu nggak salah, dia punya hak warisan dan seterusnya. Kalau ditanya anaknya siapa itu, anaknya Jadah kan enggak, anaknya Kampang kan enggak. Seperti itu. Jelas ya? Ini pertanyaan bulan depan nih, banyak banget. Simpan. Saya jam 3 harus cabut nih. Masalahnya orang tua datang. Kemudian habis mandi janabah, apakah bisa langsung sholat sunnah atau wajib? Tidak perlu berwudu lagi. Kalau apa? Kalau dia tidak batal wudunya, boleh. Tapi masa ia nggak batal, dia megang kemaluan, misalnya paling tidak lagi sabunan. Kalau dia misalnya sabunannya cuma di badan doang misalnya, itunya nggak dipegang, baru bisa. Kalau dia bisa tahan, nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak buang angin, oke. Boleh dia langsung sholat dengan wudu tersebut. Tapi kalau seandainya batal wudunya, maka berarti dia harus apa? Berwudu lagi. Jelas? Bolehkah berwudu di kamar mandi? Boleh banget. Tanpa pakaian Ustadz, telanjang, boleh. Tadi dalilnya hadis siapa? Ummul Mukminin Aisyah dan hadis Bunda Maimunah. Rasulullah tadi mandi janabah, ada wudu nggak? Tanpa pakaian nggak? Di kamar mandi nggak? Di kamar mandi. Tertutup kan tempatnya? Tertutup nggak Bu kamar mandi? Tertutup. Yang tidak boleh berwudu di luar kamar mandi dalam kondisi tanpa pakaian atau telanjang. Itu yang nggak boleh, karena dilihat oleh orang. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita di kamar mandi tempat tertutup rapat, nggak ada manusia, ya tertutup rapat, kita dalam kondisi tanpa pakaian berwudu, boleh. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah dan hadis dari Bunda Maimunah radhiyallahu anhuma. Jelas ya? Yang nggak ada masalah.
Boleh, tentang kasusnya Rasulullah dengan Maimunah juga. Yang penting antum dengan istri antum. Tapi kalau ada anak antum nggak boleh. Kita berdua laki-laki sama laki-laki mandi bareng nggak boleh. Perempuan sama perempuan mandi bareng nggak boleh. Tapi suami istri mandi bareng boleh nggak? Boleh. Tempat tertutup, nggak ada anak. Jelas ya? Memang antum masih jadul tuh yang punya situnya. Pakai begituan. Ya Allah ya Rabb. Itu zaman tahun 70 itu begituan. Ya Rabb, astagfirullahaladzim. Ada-ada aja manusia kadang. Ustadz, apakah ada doa khusus agar diberikan keturunan? Ada, diantaranya doanya Nabi Zakaria apa? Rabbi apa? Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a dalam surah Ali Imran. Atau doanya ada kalau nggak salah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya kalau nggak salah doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendirian di muka bumi ini, jadikanlah aku ada keturunan ya Allah, dan engkau adalah sebaik-baiknya maha pewaris. Seperti itu. Ustadz, bagaimana cara berwudu untuk wanita jika di tempat berwudu yang bergabung dengan laki-laki? Nanti saya ajarkan bagaimana caranya bulan depan insyaallah. Apakah sama zikir salat fardu dengan salat sunnah? Kita katakan tidak sama. Kalau salat wajib kan jelas. Kalau salat wajib ini dimulai dari astaghfirullah, 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 astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian khusus maghrib dan subuh ditambah sedikit ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penambahan yuhyi wa yumit khusus di salat apa? Subuh dan salat berapa kali dibaca? 10 kali. Kemudian lanjut subhanallah berapa kali? 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, jika ada di antara kita sanggup untuk membaca tasbihnya subhanallah 33 kali, tahmidnya alhamdulillah 33 kali, takbirnya Allahu akbar 33 kali, tahlilnya 1 kali tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Jalla Jalaluh, meskipun dosa-dosanya sebesar lautan sekalipun. Dilanjut lagi dengan membaca ayat kursi 1 kali. Kemudian Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Lanjut Al-Falaq, Qul a'udzu falaq. Kemudian An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Khusus salat apa? Subuh dan maghrib. Kalau zuhur, asar dan isya berapa kali? 1 kali, 1 kali, 1 kali. Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali.
Khusus untuk salat subuh tambah lagi satu hadis Ummu Salamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jelas? Nah, itu zikir salat wajib, salat fardu. Adapun zikir salat sunnah pendek sekali. Ya, pendek sekali zikir salat sunnah. Apa zikirnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup, that's it, itu saja. Untuk salat witir tambah sedikit lagi. Apa? Habis salat witir membaca apa? Subhan malikal quddus, subhan malikal quddus, subhan malikal quddus, rabbul malaikati wa ruh. Selesai sudah. Insyaallah nanti pembahasan salat kita akan bahas lagi. Taib cukup? Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.